Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rama Fitri dari Prodi Administrasi Pendidikan. Seperti biasa, saya akan menganalisis hasil dari video yang telah saya tonton sebelumnya dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan topik komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dalam komunikasi organisasi. Komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilan lembaga atau perusahaan. Keberhasilan lembaga atau perusahaan mengidentifikasi atau melaksanakan atau mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik, mengindikasikan keberhasilan bagi lembaga atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tidak hanya dari sisi material, tetapi material sekaligus, karena yang namanya komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak dengan lembaga atau perusahaan di luar organisasi kita. Termasuk yang paling utama adalah para klien, para relasi, dan para konsumen yang justru menjadi marketing utama dari lembaga atau perusahaan kita. Apa yang dimaksud dengan komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau justru bisa diindikasikan sebagai satu strategi yang dilaksanakan, yang dimanfaatkan oleh perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan orang-orang yang di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi tempat kita bertugas. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak yang terlibat
yang statusnya di luar lingkup organisasi. Komunikasi eksternal sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Peran komunikasi eksternal yaitu untuk mengendalikan sekaligus untuk memantau organisasi agar tetap berada sesuai di jalur yang memang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan. Dengan begitu, pada akhirnya organisasi mampu membentuk, mampu melakukan pengawasan, mengevaluasi terhadap kinerja dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut. Karena pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan berkontribusi kepada lingkungan sekitar, dan dengan memperhatikan pendapat khalayak melalui komunikasi yang dibina, mereka akan merasa memiliki keterlibatan sehingga tercipta hubungan timbal balik. Komunikasi eksternal disebut juga sebagai strategi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Komunikasi eksternal tidak sama dengan strategi pemasaran, meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi. Komunikasi eksternal juga mempunyai fungsi, yaitu untuk membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Melalui komunikasi eksternal, lembaga mendapatkan feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan untuk berkembang. Berkembang atau tidaknya sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat komunikasi atau terbinanya komunikasi eksternal dengan orang-orang di luar organisasi. Komunikasi eksternal mempunyai bentuk-bentuk, jenis-jenis. Apakah bentuk-bentuk ini sudah kita lakukan? Pernah kita lakukan tetapi kita tidak mengetahui. Bentuk-bentuk komunikasi eksternal yaitu yang pertama ada website perusahaan. Seringkali identik dengan medium atau media untuk mempromosikan satu produk, tetapi di balik itu yang namanya website selalu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Secara umum, website menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan dengan skala yang lebih luas untuk menerjemahkan semua hal, baik dengan produk, jasa, dan membangun relasi atau hubungan
baik dengan semua mereka yang ada di luar perusahaan atau lembaga, sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Hubungan mempromosikan produk dengan media menjadi lebih mudah. Dan bentuk yang kedua yaitu ada majalah. Majalah adalah salah satu media dalam konteks media cetak. Tentunya media yang dapat membuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga cukup komersial, bisa dijadikan alat komunikasi terhadap mereka yang tidak mutlak kita sentuh melalui komunikasi langsung. Majalah mempunyai kelebihan. Kelebihan dari majalah adalah yaitu majalah dalam satu lembaga yaitu lebih menarik, full cover, tahan lama, dan isi dapat dibuat lebih detail. Kalau majalah memiliki kelebihan, berarti majalah juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu organisasi dituntut untuk budget yang lebih, yang cukup untuk mencetak majalah secara berkala. Karena majalah bukan hanya dicetak secara sekali saja, tetapi ada beberapa. Semakin kecil majalahnya, maka budgetnya semakin banyak. Makanya perusahaan harus memiliki modal yang banyak untuk membuat majalah yang akan dipasarkan kepada khalayak. Dan majalah ini cenderung isinya lebih lengkap dari media-media yang lainnya, karena lebih detail dalam pembuatannya. Dan yang ketiga adalah press release atau media rilis. Dimuat dalam majalah, namun majalah tidak selalu memuat press release. Press release adalah satu perintah, satu konteks yang disampaikan kepada khalayak dan dapat dipublikasikan melalui televisi, radio, media cetak, media sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat ada brosur dan poster. Brosur itu sifatnya sederhana, lebih simpel dari yang lain, dan isinya langsung tertuju ke satu titik masalah, sehingga khalayak dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca. Tetapi kekurangan dari brosur ini yaitu mudah untuk dilupakan, mudah untuk ditinggalkan, dan mudah untuk dibuang karena bentuknya yang kecil. Setelah kita memberikan kepada khalayak, sekali baca orang itu kadang dilupakannya, dibuangnya, sehingga brosurnya tidak bertahan. Sedangkan poster
kalau poster lebih maksimal daripada brosur. Makanya dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang lebih menarik, yang dapat menarik minat para khalayak-khalayak di luar sana untuk melihat poster tersebut, sehingga dapat khalayak tersebut mengetahui produk-produk perusahaan kita, sehingga dia lebih tertarik, minat dengan produk yang kita keluarkan. Dengan adanya poster yang menarik, gambar yang menarik, sehingga orang tersebut penasaran apa ini dan ada keinginan untuk membeli. Dan ada konferensi pers, yaitu narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan satu hal yang penting. Tujuannya untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas untuk mempromosikan produk terbarunya. Yang menjadi narasumber, adanya tanya jawab untuk mengenai produk-produk yang kita keluarkan. Dan yang menjadi narasumber itu adalah orang yang harus lebih mengetahui tentang apa itu yang akan kita keluarkan. Narasumber harus bisa berkompromi dengan jurnalis untuk dapat membuat khalayak tersebut tertarik. Dan ada bakti sosial. Dengan melakukan bakti sosial, kita bisa lebih dekat dengan organisasi luar, kita lebih mengetahui suasana di luar, sehingga kita bisa mempromosikan. Dan adanya pameran. Pameran yaitu adanya lelangan. Lelangan dengan kita menjajari, memperlihatkan produk-produk kita, sehingga khalayak-khalayak di luar sana, masyarakat di sana bisa dapat melihat dan mengetahui secara langsung jenis produk kita, kualitas produk kita. Dan itu juga efektif dan dapat menjalin hubungan yang lebih baik, karena kita berinteraksi langsung dengan para konsumen. Dan ada live event, yaitu lebih menarik, lebih hidup, karena bersentuhan langsung dengan target marketing. Live event, turun langsung kita untuk menjajari produk kita kepada khalayak-khalayak tersebut. Dan yang terakhir adalah media sosial. Ini merupakan bentuk komunikasi eksternal. Ketika biasanya itu adalah menyampaikan, mempromosikan, dan itu merupakan satu strategi untuk membangun radiasi. Membangun hubungan baik itu adalah bentuk-bentuk komunikasi eksternal. Ada muncul pertanyaan, alasan yang menguntungkan perusahaan dalam komunikasi eksternal. Yang pastinya ada beberapa alasan yang bisa menguntungkan perusahaan dalam komunikasi eksternal.
ini dilakukan. Kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan oleh sebuah perusahaan? Yang pertama yaitu komunikasi eksternal adalah untuk membentuk persepsi dan mini publik. Seperti orang jauh di daerah sana, dengan adanya ini kita bisa menjangkau mereka mengetahui produk kita. Dan yang kedua, adanya pelanggan-pelanggan baru yang ingin disentuh super media sosialnya. Ya, dengan adanya media sosial, internet, semua orang pasti menggunakan itu. Dan semua orang mengetahui. Dan oleh sebab itulah komunikasi eksternal itu penting dalam sebuah perusahaan karena dapat memberikan untung yang lebih besar kepada perusahaan. Dan hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.